Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2019 nomor 5 mengenai gerak relatif. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN Fisika atau sebagai pendalaman pada materi fisika. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2019 nomor 5 mengenai gerak relatif. Pada suatu platform kerangka bumi yang berotasi pada sumbu O dengan kecepatan sudut omega 0, terdapat platform A yang porosnya berjarak R dari pusat kerangka O. Asumsikan platform A berputar tanpa gesekan pada porosnya. Di atas platform A terdapat beberapa orang yang tersebar di pinggiran platform, sehingga memiliki massa total M besar. Dan anggap pusat massa berada tepat di atas poros dan momen inersianya I1. Pada awalnya, platform tersebut bergerak bersama dengan kerangka, dalam hal ini bumi, sehingga omega A terhadap O itu sama dengan 0. Tidak ada gerak relatif antara platform A terhadap kerangka O. Namun, jika ditinjau dari kerangka inersial, misalnya dari luar angkasa, platform tersebut berotasi dengan kecepatan sudut omega A terhadap inersia itu sama dengan omega 0 dan juga berevolusi terhadap kerangka O. Layaknya partikel-partikel angin topan yang berputar dan bergerak menuju pusatnya, di mana tekanan lebih rendah, orang-orang tersebut bergerak menuju pusat platform A, sehingga momen inersianya platform A berkurang menjadi I2. Anggap pusat massa tidak berubah sepanjang perjalanan tersebut. Tentukan kecepatan sudut akhir platform A, dalam hal ini omega aksen A terhadap O, relatif terhadap kerangka bumi. Nyatakan jawaban dalam M, R, I1, I2, dan omega 0. Apakah rotasinya searah atau berlawanan jarum jam? B. Energi harus dikeluarkan oleh orang-orang tersebut untuk mengubah momen inersia platform A dari I1 menjadi I2. Nyatakan jawaban Anda dalam M, R, I1, I2, dan omega 0. Jadi ini adalah gambarannya. Ini adalah bumi, pusat rotasinya O, di sini ada platform A yang bisa berputar ya. Dengan momen inersia I1 dan massanya M. Jaraknya dari pusat adalah R. Baik, sekarang kita akan mulai dengan pembahasannya. Saya gambar ulang untuk kejadian yang tadi ya. Jadi di sini ada bumi. Kita tahu berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut omega 0 ya. Itu dilihat oleh orang di luar angkasa sebenarnya. Jadi kalau benda A ini atau platform A ini ada di bumi, dia diam ya, berarti selamanya diam menurut pengamat O-nya, meskipun bumi dalam keadaan bergerak. Nah, momen inersia platform A ini adalah I1. Di dalam platform A ini ada beberapa orang yang berdiri di pinggir ya, dengan massa totalnya M, dan titik A ini adalah pusat platform dari A sendiri. Jaraknya adalah R dari sumbu rotasi bumi ya. Nah, ini kejadian ini bisa digantikan dengan gambar berikut ya. Jadi menurut pengamat O aksen ya, bumi itu berputar ya, bumi berputar. Nah, kita akan fokus untuk platform A. Jadi bagaimana efek putaran omega 0 ini terhadap platform A kalau kita pindahkan sumbunya ya. Jadi kita akan mengukur gerak platform A terhadap sumbu rotasi menurut pengamat di luar angkasa, yaitu pengamat inersial ini, pengamat yang diam ini. Jadi platform A itu dia berputar ya terhadap sumbu rotasi bumi dengan kecepatan tangensial VCM, di mana nilai VCM itu adalah omega 0 kali R ya. Nah, platform dari A sendiri itu kan berputar dengan kecepatan omega 0 ya. Ini adalah kecepatan platform A relatif terhadap pengamat O aksen diukur terhadap titik ini ya.
Nah, sekarang kita ambil perjanjian tanda untuk putaran ya, untuk arah vektor putarannya berlawanan jarum jam itu untuk arah positif. Di sini jelas terlihat bahwa momentum sudut dari platform A ini diukur oleh O aksen adalah sebagai berikut ya, yaitu massa kali kecepatan kali R. Ini adalah momentum linear kali jari-jari adalah momentum sudut ya. Jadi massa dari platform A dikali kecepatan tangensialnya dikali jaraknya terhadap sumbu putar bumi, itu ditambah dengan momen inersia platform A ya dengan kecepatan sudut omega 0 nya. Ini adalah momentum awalnya dari platform A ini menurut O aksen ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Kita tahu bahwa VCM itu kan sama dengan omega 0 kali R, sehingga bisa digantikan dengan omega 0 R dikali R. Maka kita dapatkan bahwa jumlah momentum sudutnya adalah mR kuadrat omega 0 ditambah dengan I1 kali omega 0. Ini adalah momentum sudut platform A menurut pengamat O aksen diukur dari sumbu rotasi bumi. Nah, sekarang orang-orang yang di pinggir platform A ini dia bergerak menuju ke pusat, maka akan ada perubahan momen inersia. Jadi tambah kecil karena jaraknya jadi lebih kecil. Dan tapi kita menganggap bahwa pusat massanya itu tetap di titik pusat ini ya. Jadi kalau saya gambarkan lagi, ini adalah kejadian ketika orang yang ada di pinggir ini bergerak menuju pusat seperti ini ya. Maka momen inersia dari platform A ini itu tentu saja akan berubah. Tetapi momentum sudut dari pusat massa dari platform A ini itu tidak berubah ya. Jadi dia punya kecepatan tangensial yang sama dengan ini. Ini adalah massanya tetap sama dan momen inersianya berubah karena pergerakan dari orang-orang yang ada di tepi platform A ini. Sehingga ini kecepatan tangensialnya masih sama dari pusat massanya, kan tidak berubah. Kemudian dia berputar ya seperti ini ya. Ini adalah putaran akhir ketika orang-orang ini sampai di pusat ini yang diukur oleh pengamat O aksen ya terhadap titik sumbu putar ini. Nah, sekarang kita tahu bahwa momentum sudutnya bisa kita hitung kembali ya. Ini momentum sudut dari platform A ini terhadap pengamat O aksen terhadap dari sumbu ini adalah momentum linear kali jari-jari ya dari pusat massanya ditambah dengan momen inersia yang baru dikali dengan kecepatan sudut rotasi dari platform A ini yang baru karena ada perubahan momen inersianya. Nah, sekarang kita isi ya M kali VCM nya sama, yaitu dengan tadi itu omega 0 kali R ya, sehingga dikalikan dengan R jadi mR kuadrat kali omega 0 ditambah dengan ini momen inersianya jadi I2 disebut ya, dan kecepatannya saya sebut omega aksen atau bisa juga dinyatakan dengan A terhadap O aksen ya. Nah, di sini kita melihat menurut pengamat O aksen peristiwa ini terjadi tanpa adanya torsi dari luar. Artinya momentum sudutnya dari ini harus sama dengan ini karena tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Seperti persamaan ini ya. Jadi kalau sigma torsi eksternalnya itu yang merupakan turunan dari momentum sudut, kalau ininya 0 berarti fungsi momentum sudutnya adalah konstan, atau dengan kata lain bahwa momentum sudutnya itu konstan dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Jadi kalau saya tulis LAO aksen itu sama dengan L aksen dari AO aksen. Jadi ini adalah jumlah momentum sudut menurut pengamat O aksen sebelum perubahan dari sini ke sini ya. Nah, sekarang kita jabarkan dari sini dan ini ya. Jadi saya tuliskan I1 omega 0 ini tambah dengan mR kuadrat omega 0 sama dengan yang ini I2 kali, nah omega aksennya adalah omega aksen dari platform A terhadap pengamat O aksen.
ditambah dengan mr kuadrat omega 0. Nah, ini bisa kita coret untuk nilai yang samanya ya, ruas kiri ruas kanannya, sehingga kita mendapatkan persamaan ini ya. Kita tulis lagi. Jadi omega aksen dari AO aksen ini adalah yang ini, I1 omega 0 dibagi dengan I2 ya. Ini adalah kecepatan sudut ketika pengamat mengamati si 4 orang ini ya, orang-orang yang ada di platform A itu ada di pusatnya ya, terhadap ini ya, sumbu rotasi bumi. Nah, atau kita juga bisa hitung berapa kecepatan sudut dari platform A ini menurut pengamat O ini ya, yaitu kita sebut omega aksen AO, yaitu sama dengan omega aksen AO aksen dikurangi dengan omega 0 ya. Ini kecepatan sudut relatif. Jadi kita substitusikan ini I1 per I2 kali omega 0 dikurang omega 0. Ini kita bisa keluarkan omega 0 nya ya. Kemudian kita gabungkan ini I1 per I2 min 1. Nah, I1 ini kan lebih besar dibandingkan I2 ya. Jadi nilai ini yang di dalam kurung lebih besar 1 dikali omega 0, artinya lebih besar dari omega 0, positif ya, nilainya positif ya. Ini kan lebih besar daripada 1 dikurang 1 kan jadi bilangan positif. Artinya apa? Si platform A ini akan berputar sesuai tanda positif ini, itu berlawanan jarum jam ya. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa energinya bagaimana. Jadi energinya ada usaha yang dibutuhkan atau perubahan energinya adalah sebagai berikut. Jadi saya hitung dulu energi awalnya, yaitu energi kinetik ya menurut O aksen terhadap ini ya. Berarti energi kinetik translasi ya, setengah mvcm kuadrat ditambah dengan setengah I1 omega 0 kuadrat ya, yang di sini. Ini adalah energi kinetik awalnya. Kemudian energi kinetik akhirnya adalah sama setengah mvcm kuadrat ya, karena ini tetap berputar terhadap sumbu ini menurut pengamat O aksen, ditambah dengan energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasinya berubah, yaitu setengah I2 dikali omega 0 nya adalah, kita ganti yang ini ya, I1 per I2 kali omega 0 dikuadratkan. Kemudian kita jabarkan lebih lanjut atau kurangi langsung delta E nya. Jadi ini kurang ini kan 0, jadi tinggal yang ini dikurangi yang ini ya. Nah, di sini kita melihat ada suku yang sama, yaitu I1. Di sini ada I1 ya. Kemudian ada omega 0 kuadrat juga. Jadi kita bisa sederhanakan sebagai berikut. Delta E adalah setengah I1 kuadrat per I2 ya. Di sini I2, ini I2 kuadrat ya. Dikali omega 0 kuadrat dikurangi setengah I1 omega 0 kuadrat. Seperti tadi saya katakan bahwa I1 dan omega 0 kuadrat bisa kita keluarkan ya, I1 dan omega 0 kuadrat di sini. Jadi I1 per 2I2 dikurang I2 per 2I2 ya. Inilah usaha yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut ketika dia berpindah dari posisi ini ke posisi ini. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2019 nomor 5 mengenai gerak relatif ini. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.